wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Inna ahsanal hadits kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin Rasulillah. Syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Kullu dhalalatin finnar. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya yawmun la bay' min qabli an ya'tiya yawmun la bay'un fihi wala khullatun wala syafa'ah wal kafiruna humudz zalimun. Ya ayyuhalladzina amanu, heh wong kang pada iman, ya alladzina anfiqu nafahakna sira kabeh mimma saking barang rozaqna kang wis ngrezekeni kita kum ing sira kabeh zakatahu ing zakate emak min qabli ayyatiya saking ing dalem sedurunge nyentah teka apa yaumun sijineng dina la bai'un kang ora nana be' la fidaun kang ora nana tebusan fihi ing dalem yaum wala khullatun lan ora nana pertemanan baturan parek sodaqotun sodaqoh tunfi'u kang manfaati apa sodaqoh wala syafa'atun lan ora nana syafa'at bi ghairi idnihi kelawan tanpa idine Allah wa huwa utawi yaum iku yaumul qiyamati dina kiamat. Wa fi qiraatin bi raf'i salasati lan ing dalam sijeneng qiraat dibacanya bukan wala syafa'ah tapi wala syufa'ah. Wal kafiruna lan hale utawi wong kafir kabeh billahi ning Gusti Allah ay bima furidu alaihim au bima furidu alaihim atawa kelawan barang kang den wajibaken apa ma alaihim ing atase wong kafir kabeh hum iya wong kafir kabeh iku adzalimuna wong kang zalim liwad'ihim karana nyelehakene wong kafir kabeh amrallahi ing perintah Allah fi ghairi mahallihi ing dalem liyane panggonane mak. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman. Diulangin lagi bahwa panggilan ini ditujukan kepada alladzina amanu, pertanda bahwa ayat ini diturunkan kepada masyarakat Madani, masyarakat Madinah yang sudah sepakat untuk beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasul. Kebalikannya sebagai pengulangan bahwa terkadang Allah menyebutkannya ya ayuhan nas. Berarti kalau ya ayuhan nas itu biasanya ditujukan kepada orang-orang Mekah secara umum pada waktu itu yang belum seluruhnya memeluk agama Islam atau belum seluruhnya beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasulullah. Maka ketika Allah memanggilnya dengan kata ya ayyuhalladzina amanu, ini menjadi sebuah penekanan bagi orang-orang yang memang mengaku beriman kepada Allah dan Rasulnya, hendaknya melakukan apa yang diperintahkan selanjutnya setelah lafaz ya ayyuhalladzina amanu. Apa perintahnya? Perintahnya adalah anfiqu, nafkahkanlah. Kata nafkahkanlah kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa kita, bahasa Indonesia. Kalau di terjemahan-terjemahan itu menjadi belanjakanlah. Secara spesifik Allah tidak menyebutkan pengertian dari infak.
dari nafkah, tidak. Akhirnya para ulama menyimpulkan beberapa pengertian terkait infak. Apa bedanya dengan sodakoh? Ayo bapak-bapak segera infakkan dan sodakohkan hartanya. Maka kemudian muncullah dua kategori dalam pemberian harta yang dilakukan oleh kita. Apakah masuk kategori sodakoh atau masuk ke dalam kategori infak? Kata sodakoh, kalau kata sodakoh itu bersifatnya umum, tidak melulu terkait harta. Sodakoh mah bisa berupa nyingkirin duri di jalan. Sodakoh bisa berupa senyuman. Sodakoh bisa berupa ngebantuin ngecor, nggak beli semen, nggak beli pasir, nggak beli split, tapi ngebantuin ngebawain coran ketika ngebangun rumah ibadah, masjid, majelis taklim, rumah tetangga. Itu masuknya sodakoh. Karena sodakoh mah apapun yang diberikan berupa kebaikan kepada orang lain itu bisa bernilai sodakoh secara umum. Secara khusus sodakoh mah ada aturannya, sodakoh mah ada takarannya, terutama sodakoh-sodakoh yang bersifat wajib, atau dalam turunannya sodakoh ini sering kita sebut dengan sebutan zakat. Nggak bisa zakat mah asal-asalan, nggak bisa. Zakat mal ada takarannya, zakat emas ada takarannya, zakat dagang ada takarannya, zakat profesi ada takarannya. Zakat yang kita keluarkan secara mal nggak bisa sembarangan. Ada nisab, ada haul. Ya, itu yang sudah kita ketahui bersama. Haul sudah nyampe setahun, nisab sudah sampai ukurannya. Namanya zakat wajib. Ada lagi zakat wajib, yaitu zakat fitrah, zakat fitrah. Zakat fitrah juga nggak bisa sembarangan, ada aturannya. Apa aturannya? Aturannya harus dikeluarkan pada bulan Ramadan atau awal bulan Syawal sebelum khotib naik ke atas mimbar. Setelah itu, lebaran kedua baru zakat fitrah. Zakat fitrahnya tidak dinamakan zakat fitrah, berubah menjadi zakat sunnah atau sodakoh sunnah. Tuh ya. Terus ada nggak sodakoh sunnah? Ada. Nah, sodakoh sunnah ini yang nantinya bisa masuk ke dalam kategori infak. Nah, maka kalau dari pengertian yang tadi disebutkan, infak itu bersifatnya khusus dikeluarkan berupa harta. Infak itu khusus dikeluarkan berupa harta. Nggak bisa orang ngomong kemudian, ini nih saya mau berinfak, apa infaknya? Senyum, ngegotongin pasir, ngegotongin adukan, nggak masuk ke infak itu mah. Itu mah masuknya ke sedekah secara umum. Kalau infak mah harus berbentuk harta benda, baik itu bergerak hartanya maupun tidak bergerak, baik itu hartanya hidup ataupun mati, infak namanya. Nah, terus perbedaannya lagi, kalau sodakoh mah sodakoh ada aturan penerimanya yang 8 asnaf. Nih, fakir, miskin, siapa lagi? Gorin,
kemudian ibnu sabil, sabilillah, wafir riqab, mu'allaq, satu lagi apa? In amili, 8. Selain itu nggak bisa, nggak boleh kita ngasih sodako ke anak yatim. Anak yatimnya bapaknya juragan minyak di Kalimantan, kita sodako ke anak yatim dia, nggak bisa masuknya. Bukan masuk kategori sodako, tapi masuknya ke kategori infak. Maka karena ada aturannya sodako itu, akhirnya muncul jalan keluar ketika kita hendak memberi kepada orang yang tidak masuk ke dalam golongan 8 asnaf. Namanya infak. Tuh, ke ustadznya kaya, mobilnya Pajero 8, tanahnya hektaran. Nih sodakohnya buat ustadz. Infak itu mah. Karena nggak masuk. Rikob kagak, gorim enggak, fakir miskin utangnya, nah, nggak ada sama sekali. Apa masuknya? Masuknya makanya ke kategori infak. Gitu. Ke orang kaya ngasih makanan sedekah apa infak? Infak. Infak makanan. Lebih cocoknya seperti itu. Tapi kalau misalnya emang kita mau ngomongnya sodako aja, nggak apa-apa. Yang penting bukan dalam ranah kewajiban. Karena kalau dalam ranah kewajiban yang ada aturan haul, nisab dan penerimanya, itu masuknya ke kategori sodako. Nah, infak juga tidak semuanya bebas. Artinya nggak ada hukum wajibnya. Ada infak wajib, nafkah wajib, yaitu nafkah kita kepada keluarga. Itu bersifatnya wajib, bukan sodako. Ke orang tua infak namanya, bukan sodako. Zakat ke orang tua nggak boleh. Ya, zakat ke orang tua nggak boleh, karena harusnya jatuhnya adalah infak gitu. Ya, karena orang tua tanggung jawabnya anak tanggung jawabnya orang tua dan seterusnya. Kenapa kemudian infak itu sering diartikan sebagai kata belanja? Karena infak mah, balik lagi ke pengertian awal, infak mah tidak melulu terkait rupiah, uang, enggak. Infak mah bisa kita beli beras buat ngasih tetangga, yang tetangganya enggak miskin, mau ngasih beras saja. Tuh, maka dia kategorinya infak, yang berarti belanja. Kenapa kemudian Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad untuk menyampaikan bahwa kita diperintahkan berinfak, diperintahkan belanja, supaya roda perekonomian itu berputar. Kita suruh belanja tuh supaya roda perekonomian berputar. Makanya Pak Purbaya nih, Menteri Keuangan kita, nggak boleh ada anggaran dari Januari dikeluarin baru direalisasikan bulan sekarang, November. Nggak boleh itu. Kenapa? Tidak membuat perekonomian berputar. Makanya kata Menteri Purbaya harus dikeluarin per triwulan, harus sudah ada laporannya. Dikucurkan dari negara 2 triliun, habisin, nggak habis, balikin ke negara. Kenapa? Bikin kita sengsara. Coba kalau masyarakat Indonesia belanja semuanya, perekonomiannya berputar tidak? Pasti berputar. Ya, emak ngebeliin anaknya baju sekolah di bulan Juli, berputar perekonomian tukang baju. Lebaran beli baju lagi, berputar lagi. Mau lebaran, mau puasa, beli bumbu-bumbu buat masak, berputar lagi. Mau pergi-pergi kemana-mana, jalan-jalan, refreshing keluarga, ngajak anak, ngajak bini, naik mobil, berputar perekonomian. Dengan itu perekonomian umat muslim bakal stabil. Angka nih, makanya dikaitkan Al-Quran itu harus dikaitkan dengan hal yang real zaman sekarangnya. Maka angka kita, angka umat Islam yang bisa naik dari tahap kemiskinan, naik sedikit menjadi enggak miskin, itu salah satunya gara-gara pembelanjaan yang baik. Jadi
Selain kita wajib untuk zakat mal, zakat fitrah, kita juga diperintahkan buat belanja. Apa kek belanja? Buat tetangga, buat orang tua, biar berputar semuanya. Tuh, gitu ya. Jadi makanya diartikannya anfiku itu belanja di terjemahan terdahulu. Lantas Allah lanjutkan mimma rozaqnakum. Mimma itu sebagian. Kita suruh infak, enggak suruh semuanya, enggak, sebagian doang. Sebagian kasih ke anak yatim, sebagian kasih ke orang tua, sebagian kasih ke akrobin. Tuh kalau infak tuh lil walidaini wal akrobin wal yatama. Tuh kalau infak tuh orang tua, kerabat, yang dekat-dekat, temen nggak punya kopi, beliin kopi. Bahasanya sedekah apa infak? Infak kopi. Ngasih kue ke tetamu, namanya infak. Dapat pahala, dapat. Ya, dapat pahala. Infak itu bagian dari ibadah. Hanya bedanya tidak ada takarannya. Infak mah tidak ada takaran resmi, nggak ada. Maka ini yang harus kita sedikit-sedikit pahami. Bahasa bisa merubah hukum, bisa merubah turunan. Kalau bahasanya sodako, maka turunannya harus ada 8 asnaf. Tapi kalau bahasanya infak, itu turunannya tidak 8 asnaf. Infak bangun masjid, infak bangun musola, infak bangun masjid, majelis taklim, infak bangun gedung apa, misalnya gedung buat pertemuan ulama, infak namanya. Karena kalau sodako turunannya nggak ada bangun masjid, turunannya nggak ada bangun musola, nggak ada. Maka bahasanya yang lebih cocok adalah infak. Itu kayak gitu kalau saya. Tapi kalau diumuminya sodako jariyah yang bapak ibu berikan, nggak apa-apa. Yang penting sodakohnya terkait sodakoh sunnah. Masalahnya di Al-Quran itu innama sodakotu lil fuqara'i, nggak ada lil masajidi wal musolla, nggak ada. Tuh gitu ya. Jadi kita kembalikan pengertian dalam Al-Quran ini ke jalurnya, supaya dalam penerapan hukumnya tidak salah, tidak keliru, yang kemudian menjadi kaprah. Kaprah itu artinya salah yang udah apa sih? Oh ya, salah yang udah membudaya, gitu ya. Jadi kotak infak yang lebih terkadang salah penyebutan adalah, tapi sekarang sudah nggak ada. Dulu masih sering nyebut amal jariyah, amalnya mudzakkar, jariyahnya muannas. Itu namanya nggak nyambung dalam pembahasaan bahasa Arab tuh. Ya harusnya sedekah jariyah. Ya, jadi apa infak itu ya tadi yang disebutkan, bahwa infak itu ya pembelanjaan yang tidak diatur penerimanya, yang penting itu bersifat baik. Infak itu juga dapat pahala, termasuk hal yang disunnahkan, hanya penerimanya tidak masuk ke dalam kategori 8 asnaf. Maka kalau mengadakan santunan yatim, kita rubah bahasanya menjadi infak untuk yatim, karena khawatir ada yatim yang ditinggalin sama bapaknya triliunan, ya khawatir itu. Nah kalau untuk fakir miskin baru boleh bahasanya sodako, karena sodako mah bisa untuk fakir, bisa juga untuk miskin. Yang jelas mimma nggak harus seluruhnya, sebagiannya aja dibelanjakan, sisakan sebagiannya untuk zakat, sisakan sebagiannya untuk konsumsi kita pribadi. Artinya apa? Ini Allah sedang memerintahkan bahwa agama itu
tidak melulu terkait pembangunan rumah ibadah, pembangunan orang miskin terus dikasih. Enggak, orang miskin kalau sudah, silakan gunakan harta itu untuk kita pribadi, untuk keluarga, sok boleh. Itu bukan berarti orang itu ngasih terus ke yatim sampai dirinya nggak sempat buat menginfakkan keluarganya. Nggak boleh, tetap harus ada porsinya. Maka kan diatur dalam Al-Qur'annya, kalau yang bersifat wajib mah namanya sodako, zakat fitrah, zakat mal, diatur setahun cuman sekali, infak mah sok berkali-kali. Tapi yang tadi yang setahun cuman sekali itu mah fardunya luar biasa. Bahkan zaman Abu Bakar diperangi orang-orang yang nggak mau bayar zakat. Ya, jadi jangan takut buat belanja aja, apalagi buat keluarga, itu bagian dari ibadah. Ya, jangan bini duit banyak, bini punten pakaiannya serba begitulah, kagak pantas. Ya kalau duitnya kagak ada mau wajar, tapi ini mah duitnya banyak, bini ya kagak pakai baju yang bener, kemudian makan juga dipaksa ya kagak enak, ngirit. Jangan, infakin aja, belanja aja. Kudu sekali-kali makan ke pinggir laut Sorono di Sangrila, kali-kali makan di Sangrila, ajak bini makan di Sangrila. Iya, makan rajungan, ya sekali-kali makan rajungan sono, sekali-kali ajak bini makan yang baru di Sepatan, mau ada mie gacoan, mau ajak ke sono ya, sekali-kali. Itu bagian dari infak. Kita belanja bagian dari berinfak kepada penjual. Dengan itu penjual tidak tersinggung. Beda kalau kita sedekahnya sedekah umum, ngasih doang, nggak ada barang yang kita ambil. Tapi kan kalau belanja, beli, itu membantu dia untuk bisa makan keluarganya, juga kita dapat manfaat, atau bahasa kerennya simbiosis mutualisme. Allah lanjutkan, rozaqonakum, yang telah kami rezekikan kepada kalian. Allah bahasanya bukan rozaqtukum, yang aku, bukan, tapi Allah katakan kami, yang kami berikan. Artinya bukan hanya Allah yang berperan dalam pemberian rezeki, tapi juga ada makhluk-makhluk Allah yang lain. Kita bisa dapat duit, kita bisa dapat untung, kita bisa ngopi, kita bisa ngerokok. Ngerokok itu ada yang nanam tebu, ya. Habis nanam tebu, ada yang ngebopongin tebunya ke pabrik. Di pabriknya ada yang nyacak-nyacagin. Sampai nyacak-nyacagin, kemudian ada yang ngebungkusin, ada yang ngelemin, ada yang masukin ke kotaknya, ada yang ngirim dari Jawa Timur ke Jakarta. Ada yang dagangnya. Enggak rozak tukum, makanya Allah katakan rozak naku. Terkadang kita yakinnya bahwa rezeki yang kita peroleh itu hasil keringat kita sendiri. Itu yang terkadang bikin orang jadi bakhil, karena beranggapan bahwa rezeki itu kita upaya mandiri. Padahal kalau Allah tidak menggerakkan, maka tidak mungkin ada rezeki yang bisa sampai ke kita. Kalau tidak ada orang lain, juga tidak mungkin ada yang bisa mengasih uang ke kita juga. Ada orang enggak, dia menanam sendiri, dia mah enggak pernah beli beras dari situ, sayur mayur dari situ, kayu bikin sendiri. Oke, nyundutnya pakai apa? Masih ada yang pakai batu? Nggak ada, pasti pakai koreknya dari orang. Kan minimal seperti itu ya. Yang jelas infak sebagian aja, Allah nggak suruh seluruhnya. Ada hak buat manusia juga, nggak mempersulit Allah juga, dan dari apa yang telah Allah kasih. Ya, lanjut. Kenapa? Min qabli ayyatiya yaumul labai,
sebelum datang kepada kita hari yang tidak mungkin ada jual beli tuh. Makanya ntar jangan sampai nyesel di hari kiamat tuh kita nggak bisa belanja di Indomaret, nggak bisa, nggak ada. Aus di padang mahsyar, beli rokok dulu gitu di Indomaret nggak bisa, beli air dulu yang dingin nggak bisa. Sebelum datang hari itu, datang hari yang tidak bisa jual beli, hayu kita jual beli sekarang. Kita beli, belanja supaya ekonomi berputar. Ya, datang jalan-jalan sono ke Mekah, ke Madinah, pulangnya ke Turki. Itu bagian dari anfiku. Ke Mekah bayar pesawat, pilotnya kegaji, pramugarinya kegaji, ground staffnya kegaji, semuanya kegaji. Sampai sono orang bandaranya kena bisa dapat gaji, beli korma, orang Arabnya dapat untung, berputar. Makanya ya kayak gitu. Jadi udahlah, jangan pelit-pelit, apalagi buat diri sendiri mah pelit mah kelewatan. Jangankan buat orang lain, buat diri sendiri aja pelit. Wala khullatun, dan tidak ada pertemanan yang erat. Jangan sampai nanti uang kita nggak bisa kepake buat membahagiakan orang terdekat. Khullah, sahabat, teman, tetangga, saudara kerabat. Beliin, datang, kumpul, tamu, ayo infakin. Apa? Beliin martabak, bikinin kopi. Kalau udah rada lama, udah tengah hari bolong, jangan diusir, jangan. Tamu setengah 12 kagak pulang-pulang, cik. Tamu sih dari pagi kagak pulang-pulang katanya. 3 hari kita itu 3 hari wajib melayaninya. Kalau dia udah sampai dohor, tawarin, jangan tawarin, maksudnya keluarin makanan, tuh pasti perutnya lapar. Iya, bawa beli nasi padang, beli warteg, ayo udah makan. Kalau nggak punya duit seduin mie, gitu, pakai nasi, udah begitu. Ya. Jadi apa namanya? Jangan sampai ntar harta kita udah nggak bisa kepake buat orang-orang terdekat, buat tamu. Emang ntar pas di padang mahsyar kita bisa ngebelanjain orang? Nggak bisa. Terus wala syafa'ah, dan di hari tidak bisa kita minta pertolongan. Bai'un, khullatun, itu ada kaitannya dengan syafaat dalam makna kecil, dalam makna luas, maksudnya makna yang lebar. Kadang-kadang kita itu memerlukan orang lain dalam kehidupan. Kalau kemudian kita sering berinfak kepada orang di sekitar, maka minta syafaatnya rada enak, minta bantuannya maksudnya rada enak. Tiap hari ngopi bareng, tiba-tiba punya keperluan, coba apa Bang Oim, ini saya perlu bantuan ini, dibantu nggak? Dibantu pasti. Maksudnya jangan sampai nanti datang hari di mana wala syafa'ah, tidak lagi kita bisa meminta bantuan kepada khullah, tuh, kepada orang-orang terdekat. Wal kafiruna humuz zalimun, dan orang-orang kafir ialah orang-orang yang zalim. Artinya orang kafir ini di sini nih, Allah sudah nyebutin iman di awal, kemudian nyebutin kafir. Artinya orang yang gak mau berinfak, kalau kata ayat ini berarti kafir. Tuh, jadi orang kafir bukan yang menyembah selain Allah doang di ayat ini. Wal kafiruna humuz dzalimun, orang-orang yang pelit, korek, kocret, udah masuk ke dalam kategori kafir. Ya, ada kategorinya di sini. Kenapa? Karena mereka humuz dzalimun, orang-orang yang zalim. Orang pelit itu zalim, tidak menempatkan apa yang telah Allah perintahkan seharusnya. Karena definisi zalim itu tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya atau menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Nah, kita jangan zalim sama keluarga, jangan zalim sama keluarga. Jadi laki sih bener-bener pelitnya, giliran dia mau pakainya bagus ya, giliran bini masya Allah ya compang camping, rokok mas sehari laki 5 bungkus, bini makai susah jasa di rumah.
itu tuh namanya humuz zalimun. Orang zalim dikira zalim ke orang lain doang apa? Ke bini mah enggak, ke bini juga bisa berlaku zalim. Nah, karena inilah kemudian betapa pentingnya infak itu sampai di surah Al-Baqarah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Itu ada di surah Al-Baqarah, sering kita baca kalau lagi tahlilan. Tuh, sampai saking pentingnya infak itu untuk perputaran perekonomian. Ya, udah segitu kemudian kita pindah ke fikih. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Sallallahu alaihi. Pas amat ini cing setengah jam. Qala al-Khalif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana naf'an bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Wasailut toharoti, perantara bersuci, al asya'ul lati yutatahharu biha, sesuatu yang bisa dijadikan alat bersuci dengannya. Apa saja? Al ma'u, air. Udah umum itu mah. Ini mah kita ibaratnya kalau sekolah nih ke SD lagi. Ya, jadi dari air lagi ya. Coba ntar saya tambah-tambahin materi S2-nya. Ya, jadi biar enggak SD amat. Air itu perantara untuk bisa membersihkan hadas atau membersihkan najis. At-turab idza kana tahiran tahuran khalisan lahu gubar, debu yang suci mensucikan murni. Ya, murni debu, tidak campur semen, enggak nyampur pasir, enggak nyampur kerikil, murni debu. Tuh debunya kelihatan. Nah, namanya lahu kubaru tuh debunya kelihatan. Punten, makanya saya nanya, kalau tayamum di pesawat debu endi mang? Di kaca. Iya, debunya di kaca, buka kaca pesawatnya gitu. Enggak bisa. Saya ini ngomong saya. Tayamum di kursi pesawat gebrak-gebrak. Itu pesawat setiap turun landing disedot. Pakai apa? Pakai vakum. Debunya dari mana? Maka kalau ntar kita umroh, terus kita wudunya bagaimana? Emang mau sholat apa? Mau sholat dohor. Sejak kapan sholat dohor di pesawat? Di jamak. Kan nggak boleh sholat di pesawat. Boleh, boleh sholat di pesawat boleh. Tapi sholat sunnah. Kalau dalam mazhab Syafi'i, sholat sunnah. Itu kita sholat di pesawat, sholat wajib, kiblatnya kemana? Ke Merkurius. Sono lurus. Iya, gitu kan. Tapi kalau lihurmatil waktu boleh. Udah masuk waktu dohor nih. Tadi kita take off jam 11 misalnya. Ini udah masuk waktu zuhur. Landing nih maghrib kayak. Nggak mungkin kita jamak takhir. Maka itu lihurmatil waktu baru. Atau take off dari kita jam 2 malam. Jam 3, jam 4 belum subuh. Itu gimana? Kita lihurmatil waktu sampai bawah baru diulangi sholatnya, karena sholat di atas mah hanya lihurmatil waktu. Tuh gitu ya. Jadi ya kalau misalnya saya ulangi lagi, dulu pernah saya bicara ini aja ya. Dulu. Tapi kalau kata pemimpin kloternya nggak apa-apa, ya udah ikutin aja. Jangan di debat, di pesawat di debat diturunin ntar sama pilot kita. Jangan di debat, udah ikutin aja. Terus wudunya masuk ke lavatory. Ya bahasanya lavatory pesawat. Yang kamar kecil itu tuh di pesawat tuh masuk ke situ. Basah dong. Ya tuh. Jangan kayak wudu kita diasyakirin, kerannya pakai selang dikeluarin dari banjir ntar pesawatnya. Pakai gelas. Minjem gelas ke pramugari, Mbak, saya minjem gelas mau wudu. Udah, raut dikit, usap ke muka, jangan terlalu basah. Habis itu sholat. Udah, kan simple. Orang ada air kok di pesawat masih pakai debu. Emang boleh ada air pakai debu? Kan nggak boleh. Ini mah kalau kita lagi belajarnya versi matan takrib, versi Safinah, kan begitu. Ya, habis saya kalau di debat kata matan takribnya, kata Safinahnya,
Kata patungguinnya, ente giliran umroh aja, matan takrib sapinahnya kagak dipakai, pada semaunya aja. Wudhunya pakai tayamum gitu. Padahal di sapinah matan takribnya kagak ketemu begitunya. Ya, ini mah sekedar pengetahuan, knowledge aja ini mah. Ya, bagusnya mau pada umroh nih, asyakirin umroh sepengajian semuanya ke sono, ntar begitu ya. Jadi lihormatil waktu salat di pesawatnya. Nah itu tuh baru bukan pelajaran SD, itu mah pelajarannya naik, makanya ditambah-tambahin. Yang berikutnya ada sesuatu yang digunakan untuk menyamak kulit binatang. Apa barangnya? Sesuatu yang keset yang bisa menghilangkan lebihan daging pada kulit. Kulit macan, kulit ular, kulit monyet. Kulit monyet mau dijadiin dompet misalnya, bisa nggak? Bisa, tapi disamak. Kulit ular mau dijadiin jaket, bisa nggak? Bisa, tapi disamak untuk menghilangkan sisa dagingnya. Nah kalau kulit kambing boleh nggak disamak? Enggak, kudu disamak dia mah. Makan juga kulitnya nggak apa-apa. Itu mah. Ya, jadi kulit ular, kulit monyet, kulit macan itu bisa suci, dalam tanda kutip suci untuk digunakan bukan dikonsumsi jika sudah disamak. Awas nih, jangan sampai kemudian keliru. Kulit macan bisa suci, berarti boleh dimakan? Nggak bisa. Itu cuma bisa digunakan. Dipakai sholat, boleh nggak kulit macan? Boleh, asal udah disamak. Sejadahnya dari macan, dari kulit macan sejadahnya. Ada goreng-gorengnya, silakan. Tapi disamak dulu. Yang nggak bisa jadi suci cuma dua, kulit anjing, kulit babi. Itu baru nggak bisa ya, ya. Mau disamak juga nggak bisa. Ya. Kulit kebo, kulit onta, kulit kambing, itu mah nggak perlu disamak, itu mah dimakan juga boleh. Emang bisa makan kulit kambing? Emang bisa dimakan? Bisa, kayak cacing bisa jadi kikil atau gitu, jadi kerupuk. Itu kan kerupuk, emang disamak dulu? Kagak ada yang disamak itu mah, karena dia mah hewan suci. Ntar pembahasannya ada 3 tahun lagi kali baru ketemu kebab itu. Lanjut, hajarul istinja, batu istinja. Idza kana qali'an jamidan tahiran ghairu muhtaram. Batu bisa menghilangkan najis, tapi tidak bisa menghilangkan hadas. Batu bisa menghilangkan najis, tapi tidak bisa menghilangkan hadas. Beda dengan air dan debu. Kalau debu bisa menghilangkan hadis, kalau air bisa menghilangkan najis dan hadas, kalau debu hanya bisa menghilangkan hadas, nggak bisa menghilangkan najis. Debu mah cebok pakai debu boleh? Nggak boleh. Maka dia hanya bisa menghilangkan hadas. Apa? Pengganti wudhu dan pengganti mandi. Bang Oim hidup di Somalia, kirim sama presiden ke Somalia. Bang Oim kagak ada air, junub, maka ganti mandinya pakai debu. Iya, ada yang makanya pakai debu. Dulu perspektif orang pakai debu diguyur. Nah ini hebatnya tayamum, itu bisa menggantikan dua, bisa menggantikan janabah, juga bisa menggantikan hadas. Jadi ketika hadas besar tidak ditemukan air, sok pakai debu, tapi caranya cara tayamum gitu ya. Nah, sekarang tisu basah atau tisu kering, boleh nggak cebok pakai tisu? Tuh, boleh nggak cebok pakai tisu? Kalau kita nih jalan-jalan ke Singapura, kalau kita jalan-jalan ke Singapura, ke Australia, itu WC sama kamar mandi misah.
WC sama WC di sana, kamar mandi, nggak kayak kita, ya WC, ya kamar mandi gabung jadi satu, makanya WC-nya cepat, ya kotor, cepat penuh air WC-nya karena air bekas mandi kita jatuh di WC itu, di kloset itu. Di sana itu penggunaan tisu, ceboknya pakai tisu dulu, tisu kering, koset, baru kemudian tisu basah. Maka kalau Bang Oim nyium pantat orang-orang sono, baunya nujubillah, karena mereka mah cuman nggak pakai air ceboknya, pakai tisu. Ya, sekarang kita boleh enggak cebok pakai tisu? Nih, kata fikihnya kagak ada tisu mah. Cuman ada air, debu, batu, sama buat samak. Sekarang boleh enggak cebok pakai tisu? Enggak boleh. Karena di kitab fikihnya enggak termasuk. Kata orangnya keras. Kata enggak boleh. Ceboknya harus pakai batu, baru kemudian pakai air. Maka kita belajar S2 baru nih. Ada namanya qiyas aulawi. Ketika yang di bawahnya aja boleh, apalagi yang di atas. Maksudnya begitu. Batu itu batu. Kalau kita pikir pakai nalar, batu sama tisu, lebih hebat ngebersihinnya yang mana Bang Oim? Tisu. Batu aja boleh, apalagi tisu. Di atasnya tisu mah. Makanya namanya qiyas aulawi. Tuh, S2 tuh. Di takrib, di Safinah kagak ada itu mah. Ya. Maka kalau kita kemudian di pesawat, di kereta kita tidak temukan batu, maka silakan kita istinja menggunakan tisu. Kalau betah mah, ya. Bener saya kagak betah. Maksudnya bebersih pakai tisu tuh bener, kita tuh ngerasanya ada bau aja, kayak nggak nyaman aja gitu. Pantat tuh kayak nggak nyaman. Ya pada gatel begitu, kayak orang kepek kalau kata zaman dulu, kayak orang kepek, kagak cebok ya. Padahal mah bersih, apalagi ketika dilanjutkan dengan tisu basah. Yang penting wujudul najisnya, ainiyahnya hilang dulu, baru kemudian pakai tisu basah untuk ngarungi. Sama kalau yang masih pada punya anak bayi, cucu bayi, atau saudara yang punya anak bayi, kalau dia pipis boleh bersihnya pakai tisu, boleh, tapi tisu kering dulu, tisu kering, kosret, baru kemudian pakai tisu basah. Gitu. Aki-aki misalnya udah sepuh, kemudian kalau digotong ke kamar mandi rada repot, ya udah pakai tisu aja, pakai tisu, usap yang banyak tisunya, terus kemudian baru pakai tisu basah. Makanya tisunya bukan pakai tisu wajah, ada khusus tisu kamar mandi tuh yang ngebudel-budel, yang ngebulung. Atau sekarang mah kalau di mall tuh tisunya rada kasar, seret, itu yang tepat bentuk area anus yang itu. Kalau pakai tisu basah terlalu lembut, terkadang kita kebalik, tisu WC buat muka, ya kita malah kita yang kebalik ya. Jadi boleh atau tidak menggunakan tisu, boleh, karena apa? Menggunakan qiyas aulawi namanya. Artinya dalam perspektif fikih, sesuatu itu bisa berkembang, artinya tidak stuck di situ aja, bisa berkembang tergantung zamannya. Karena namanya al-hukmu itu yaduru ma'a illatihi wujudan wa adaman. Hukum itu muter-muter di situ ketika ada elat atau tidak ada elat. Jadi bisa berubah, enggak kaku ya. Lanjut. Maka karena tadi yang dibahas pertama adalah air,
kita akan definisikan apa sebenarnya yang masuk ke dalam kategori air secara fikih. Maka Syekh Hasan mengatakan air sailun, syafafun, latifun, yang bisa mengalir, yang jernih, yang lembut, namanya air. Ya talawwanu bilaunil ina, yang bisa berubah warna tergantung warna wadahnya. Wadahnya biru, airnya biru. Wadahnya merah, airnya merah. Wadahnya hijau, airnya hijau. Yakhluqullahu rayya inda tanawuli. Allah menciptakan air itu bisa menyegarkan ketika kita konsumsi. Itu definisi air. Aksamnya, macam-macamnya ada 3. Ada 2. Talatatun minas sama wa arba'atun minal ardi. 3 dari langit, 4 dari bumi. Mator, hujan, salju, air salju, barod, air dingin dari langit. Ada lagi miyahul bahri, laut, bi'ri, sumur, nahri, sungai, aini, mata air, bumi. Yang dari langit murni sama yang murni dari bumi. Ya, nggak ada di sini air pegunungan nih, nggak ada air pegunungan. Adanya sumber mata air. Ya, walaupun sebenarnya mah dari gunung. Ya, nggak salah. Aqua juga nggak salah, bener. Orang sumber air pegunungan itu bener dari gunung dia. Ya. Terus dari ke-7 air. Nah, masalah 7 air yang disebutkan di kitab ini juga disebutkan di kitab-kitab fikih, dari yang paling kecil sampai kitab fikih yang gede. Itu nyebutin air 7. Hujan, salju, dingin, laut, sungai, sumur, mata air. Apa bedanya sumur sama mata air, Bang Ohim? Kalau mata air di gunung, kalau sumur di kita gitu. Ya. Sumur bisa masuk ke dalam kategori sumur adalah danau, air yang mengobak secara alamiah atau secara insaniah, itu bisa dinamakan bi'r, sumur namanya. Kalau sumur mah begitu tuh, sumur bikin semeter sumur namanya. Kalau mata air mah bisa jadi kita bor, atau bisa jadi itu keluar dari celah-celah. Kalau dari goa, kita ke goa Saparwadi tuh, teclak itu namanya air, mata air, sumberan, atau disebutnya al-ain. Maka dari 7 itu air yang terkenal di kalangan umat muslim Syafi'iyah kita sebut dengan sebutan air mutlak dari segi hukumnya. Kalau tadi dari segi jenisnya, sekarang dari segi hukumnya namanya air mutlak. Mutlakun anil qaidil lazimi indal alimi bihalihi min ahlil urfi wal lisan. Air mutlak itu air yang tidak punya ikatan yang tetap, dikatakannya oleh orang yang berilmu, oleh orang yang umum secara penyebutan bahasa. Itu namanya air mutlak. Orang kalau ngelihat air di laut sebutannya air apa? Air laut, Bang Oim, ya. Umum menyebutnya itu adalah air laut. Itu yang dimaksud dengan indal alim bihalihi min ahlil urfi. Tidak mungkin orang menyebut air laut dengan sebutan air asin. Karena air asin ntar beda lagi, yaitu air yang digaremin, baru namanya air asin atau air garam. Kalau di laut mah sebutannya tetap air laut. Itu namanya tadi al-lazimi indal alibi bihalihi min ahlil urfi wal lisan. Fala yahtaju ila taqyid, maka tidak memerlukan ikatan-ikatan atau muqayyad ketergantungan yang lain. Namanya air mutlak mah pokoknya udah namanya dia begitu aja.
air laut dipindahin ke botol, air laut dipindahin ke botol, ditaruh lagi ke laut, namanya jadi air apa Bang Im? Tetap air laut, air sumur ditaruh di botol, dipindahin lagi ke sumur, tetap namanya air sumur, itu namanya air mutlak. Wa misluhul muqayyadu bi qaidin munfaqin, ada air yang muqayyad tapi muqayyadnya munfaq. Apa contohnya? Al-bi'r, air sumur sama air laut. Betul, air laut mah memang ada ikatannya. Ikatan apa? Ikatan dengan keasin-asinan, dengan garam, ikatan dengan garam. Tapi dia mah munfaq, artinya air asin di laut itu asin dengan sendirinya. Pertanyaan saya Bang Mu'in, siapa yang naruh garam di laut? Nggak ada. Karena air laut itu asin dengan sendirinya. Air sumur itu bau tanah dengan sendirinya. Ya botien ya, botien. Kalau perumahannya di sono yang dekat sawah lah, biasanya airnya bau tanah. Itu mah murni sendiri, nggak kita kasih apa-apa ya. Fayusamma ma'an mutlaqon, maka kita namakan air tersebut dengan sebutan air mutlak. Nah, air inilah yang tasihut toharatu bih, yang sah bersuci dengan air tersebut. Hanya air mutlak. Air yang nggak mutlak nggak boleh, harus air mutlak. Air sumur, air laut, air kali, air mata air hujan, air salju, sama air es. Selain air itu nggak boleh. Terus kita bukan air itu lagi, air apa? Air PDAM. Air PDAM. Nggak masuk ke dalam kategori 7 air yang disebut di kitab ini. Apalagi air kata ini campur pakai kapur. Iya. Saya pernah ditanya sama teman, Ibu, kakak sah kita wudhu pakai air. Kenapa? Karena ada mukholit di sini, ada campuran kapur. Karena sudah bukan lagi air wudhu. Betul, memang air keras itu ada campuran kaporit. Tapi campuran kaporit itu tidak merubah warna air. Dan campuran kaporit itu justru membuat kandungan air itu lebih bagus. Dan membunuh bakteri. Maka yang campurannya kaporit, yang kaporitnya kelihatan emang. Kaporitnya kelihatan. Nggak kelihatan kaporitnya. Air sekarang nggak bawa kaporit, PDAM sekarang nggak bawa kaporit ya. Maka kita boleh nggak untuk pakai air itu, pakai air kaporit itu? Boleh, silakan. Kalau ada yang mengatakan nggak boleh, bertahun-tahun saya mandi pakai air bisa sholatnya ya. Berarti orang sepatan yang sholat di Masjid Awabin, berapa kali saya imamin jadi imam Masjid Awabin, kagasan semuanya, diulangin semuanya sholat. Kalau saya mandi pakai air kaporit nggak boleh ya, gitu. Lantas sekarang boleh udah pakai air aqua. Ya ini wabit, boleh nggak kita minum pakai air wabit? Boleh? Boleh kalau airnya penyakitan. Air penyakitan kita beli, air penyakitan boleh penyakitan. Yang nggak boleh itu air diwakafkan untuk minum. Air diwakafkan untuk minum. Jangan dibahas ngomong gitu. Pokoknya nih, gua wakaf mau gali sumur 100 meter ke bawah dari sumber air pegunungan. Ini mah wakaf gua buat minum, maka nggak boleh kita buat
wudhu. Ya, karena wakafnya ini buat minum, buat bisa minumnya. Udah buat minum-minumnya. Ya kalau buat wudhu boleh. Ya kalau yang udah diwakafkan memang untuk buat minum. Nah kalau kayak ini tidak apa namanya air kopi, boleh nggak kita buat apa namanya buat wudhu? Boleh nggak? Boleh itu mah. Yang penting dari tuan rumahnya jangan ada bahasa begitu. Sebelum tahlilan, assalamualaikum, air kopi yang saya bagi itu buat minum, buat wudhu. Ya itu kalau boleh. Kalau misalnya dia mau nggak ngomong mah, udah ini buat subuhan tahlilan boleh, buat cuci tangan boleh. Umum karena bersifatnya, makanya bahaya bahasa itu bisa berubah hukum. Wa bihilafil muqayyad bi qaidin lazimin kama iwaradi wal qadwati wal asyir. Beda dengan sesuatu qaid muqayyad yang lazim seperti air mawar, air kopi atau air persan. Itu mah nggak bisa masuk dalam kategori mutlak. Kopi mah nggak bisa, walaupun kopinya ada 2 pula, nggak bisa. Orang nyemplungin kopi nggak bisa, karena itu mah koinnya koin lazim, bukan koin munfak. Asalnya adalah dari insaniyah, kita yang bergerak nyampur ini. Sama air persan juga, air persan jeruk tetap masuknya ke kategori bukan mutlak, tapi bukan nggak boleh dikonsumsi, boleh dikonsumsi. Fala yusamma ma'an mutlaqon wala tasihut toharutu bih. Dinamakannya bukan air mutlak dan tidak boleh bersuci dengan air tersebut. Cebok pakai air kopi nggak boleh. Air kopi cuma boleh buat diminum doang. Air 2 pulang kecampuran teh, so harum berubah warnanya nggak boleh. Bukan lagi air mutlak ya, bukan lagi ya. Ini pertanyaan saya, kalau kayak air di Kalibau, air Kalibau itu banyak kali hitam. Itu air apa ya? Iya, maksudnya masuknya ke dalam bikinnya air apa ya? Apakah air mutlak? Habis air kali sih, kan air kali dia dari sungai. Apa air Utakoya? Ya, karena dia ada apa namanya? Ada limbahnya di sini. Maka itu air bisa hitam dan bau begitu, berarti campurannya terlalu banyak yang berubah laut, merubah rasa, merubah ring. Rubah semuanya dari air umum. Coba kita cek sekarang. Kita nggak bisa nentuin hukumnya sekarang nih. Cek dulu, bahwa coba cari ujungnya kali hitam di kemana. Kalau dari ujung ini, dari ujungnya mah airnya warnanya iya coklat biasa kan. Di titik ini air mulai hitam. Dilihat saluran, oh ada saluran pembuangan. Maka kalau seperti itu kejadiannya, itu air tidak mutlak, hanya suci doang. Boleh cuci baju di situ, boleh, asal bajunya kagak ada najisnya. Boleh mandi di situ, boleh, asal kita bukan mandi junub. Boleh wudhu di situ, boleh. Bukan hujan. Kalau udah hujan gede, airnya coklat lagi, baru boleh. Kenapa? Udah balik lagi ke asalnya. Nah ini perkara air aja bisa jadi jelimet dalam fikih, bisa jadi hukum yang kesana kemari, tergantung nanti kita menyikapi asal air tersebut dan asal perubahan air tersebut. Maka mudah-mudahan dengan tambahan ada belajar bersama terkait fikih ini, kita bisa merefresh pengetahuan kita yang dulu takutnya lupa. Ya, makanya kita refresh lagi walaupun belajarnya dari tingkatan SD lagi. Tapi ini kitabnya
sudah sedikit mutaqaddimin, sudah sedikit mutaakhirin, jadi pendapat-pendapatnya bisa lebih cocok dengan kita. Aqsamul madil mutlaqin haitsul karahati wallahu a'lam bishawab ilaihi wal Hadirin jemaah masalah hadirin rahimahullah. Demikian tadi dua kajian yang telah disampaikan oleh guru kita Bapak Al-Ustaz Mubarak, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Sambil